Halo, good morning, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Welcome to Lavender Channel with me, Kameiva. Oke, jadi kita hari ini with me, Kameiva, kita mau belajar bahasa Inggris ya. Nah, teman-teman sudah siap belum? Siap dong, siap dong. Nah, hari ini kakak akan ngebahas tentang yang namanya passive voice. Pernah dengar dong ya kan? Nah, passive voice itu nanti akan kita bahas secara singkat, tepat, padat, tapi sekaligus ngebahas soal ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu adik-adik dalam menjawab soal-soal nanti. Kita mulai ya dari pertama. Nah, jadi ada aktif sama pasif nih adik-adik ya. Jadi yang disebut kalimat aktif adalah kalimat yang menyatakan melakukan suatu pekerjaan. Atau misalnya kakak bisa bilang yang berarti me atau ber. Misalnya apa? Misalnya aja kalau kalian bilang ibu memasak di dapur. Nah berarti kan itu kalimatnya aktif ya. Karena kan ibu memasak di dapur. Atau in English we call it my mother is cooking in the kitchen misalnya ya, itu berarti kalimat aktif. Tapi kalau misalnya kalimat pasif, itu adalah kalimat yang tadinya posisinya itu sebagai objek, teman-teman pindahin ke depan ya menjadi subjek. Misalnya apa ya? Oh ya, kakak ingat tadi pagi kakak makan nasi goreng nih. Jadi misalnya kakak bilang kakak makan nasi goreng tadi pagi ya kan, atau I ate fried rice this morning. Nah, menjadi fried rice was eaten by me this morning. Kira-kira seperti itu ya adik-adik ya. Udah ada gambaran. Jadi yang tadinya posisinya sebagai objek, kita pindahkan menjadi subjek ya. Kita lihat satu persatu ya. Oke, check it out. Yang pertama, jadi yang disebut dengan passive voice ya kan, seperti yang kalian ketahui bahwa yang namanya kalimat atau sentence atau kita sebut sebagai klausa itu biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek atau SPO ya kalau di bahasa Indonesia ya. Nah, kalau di bahasa Inggris juga ada. Nah, di situ kita nanti memindahkan antara tadinya objek menjadi subjek. Jadi kita lihat dulu posisi kalimatnya. Yang pertama ada subjeknya. Yang kedua, kalian harus pay attention nih ya ke verbnya atau kata kerjanya. Kemudian ada past participle dari verb yang dibutuhkan. Karena dalam passive voice itu semuanya harus pakai verb 3 atau past participle. Nah, sometimes the agent or other complements, kadang-kadang agentnya atau pelakunya itu ditulis. Jadi itu opsional ya teman-teman ya, boleh ditulis, boleh enggak ya. Oke, nah di sini kakak kasih contoh kalimat ya adik-adik ya, yaitu the novel was read by mom in one day. Yang jadi subjeknya menjadi the novel was read itu artinya dibaca by mom. Nah, mom ini adalah subjeknya tadinya ya. Jadi ini boleh ditulis, boleh enggak. In one day. Lalu yang kedua, this film wasn't liked by no one. Nah, film ini tidak disukai oleh siapapun. Jadi kita jadikan itu objeknya ya, kita pindahkan ke depan. Jadi the film atau this film wasn't liked, tidak disukai oleh siapapun. Dan di kalimat ketiga, the windows had been broken. Nah, ini apa Kak kalau had been broken? Kalau had been broken itu berarti menggunakan past perfect ya. Nanti kita tambahkan been dan verb 3. Oke, biar lebih jelas kita lihat lagi ya. Nah, secara umum bentuk dari pasif dan aktif itu seperti ini teman-teman. Kalau di kalimat aktif itu susunannya kan subjek, predikat, objek ya. Nah, tapi kalau misalnya di kalimat pasif itu yang tadinya bentuknya di posisi objek, kalian pindahkan menjadi subjek. Lalu nanti kalian tentukan verbnya itu berubah jadi verb 3 dan kemudian ditambahkan dengan to be ya. Jadi to be-nya itu disesuaikan dengan verb yang ada ya. Misalnya seperti ini. Rina gave me the book. Nah,
kita lihat dulu nih, Rina itu berfungsi sebagai subjek, kemudian gave, tahu nggak gave? Gave itu apa? Ya, betul. Gave itu merupakan verb 2 dari kata dasar give ya. Ya, seperti yang kalian tahu, kata dasarnya itu adalah give, gave, given. Nah, berarti udah tahu nih verb 2-nya adalah give, objeknya adalah the book ya kan. Jadi subjeknya Rina, kemudian predikatnya itu gave yaitu verb 2 ya. Kemudian me itu objeknya, the book-nya juga itu menjadi objek apa namanya bendanya ya gitu. Oke. Nah, kalau kalian mau merubah menjadi kalimat pasif, kita pindahin yang jadinya objek dipindahin ke subjek. Nah, tadi kan yang jadi benda itu adalah the book ya, teman-teman ya. Jadi, the book kita pindahkan menjadi subjek. Kemudian berapa banyak bukunya? Iya, betul. Bukunya cuma satu ya. Nah, karena tadi dia pakai verb 2, berarti kalian harus pakai yang menggunakan to be past tense. Ayo inget nggak? To be ada berapa? Inget nggak? Ya betul. Jadi to be itu inget kata Kak Mei, to be itu ibarat balonku. Ada 5 ya. Yang present ada 3, is, am, are. Yang past tense-nya ada 2, yaitu was dan were. Kalau untuk was itu untuk penggunaan yang benda yang singular. Kayak misalnya he, she, it, atau I ya. Kalau misalnya yang pas itu untuk yang plural kita gunakan were ya gitu. Nah karena tadi bukunya cuma satu berarti kita gunakan was ya. Jadi the book was given to me by Rina. Jadi tadinya Rina memberikan saya sebuah buku menjadi sebuah buku diberikan kepada saya oleh Rina ya. Kira-kira sudah ada gambaran belum nih adik-adik? Yang tadinya objek kalian pindahkan ke subjek. Jangan lupa to be-nya mengikuti. Ikuti jumlah to be-nya itu misalnya to be-nya singular, kalian gunakan to be yang singular. Kalau misalnya to be-nya plural, jadi kalian juga harus gunakan to be untuk plural. Jangan lupa perhatikan apakah itu present atau past ya. Oke. Kemudian, nah bentuknya seperti ini nih kalau yang secara umum ya, kita lihat ya. Kita lihat di sini ada aktif dan pasif. Kalau aktif ada subjek, verb, objek. Sementara kalau pasifnya subjek ditambah to be plus verb 3 ya dari objeknya. Oke. Di sini ada contoh lain yaitu Alex wrote the essay on Alzheimer's. Nah, di sini kita lihat pakai verb berapa ya? Di situ ada kata wrote. Wrote itu yang seperti adik-adik tahu itu merupakan bentuk kedua dari kata dasar. Iya, betul. Dari kata dasar write ya. Write, wrote, written. Jadi kita pakai past tense lagi nih Kak. Iya benar. Pakai past tense lagi. Nah, di sini yang jadi predikatnya adalah wrote di mana dia merupakan verb 2 ya kan? Dan yang jadi objeknya atau receiver of action-nya adalah the essay of Alzheimer's ya. Ketika kalian rubah menjadi passive voice berarti yang tadinya objek jangan lupa pindahin ke depan ya. Menjadi the essay of Alzheimer's was written by Alex. Karena dia the essay itu hanya satu berarti gunakan subjek yang satu ya, untuk satu ya, berarti pakainya was. Jadi di sini yang tadinya wrote, kalian gunakan verb 3. Write, wrote, written. Jangan lupa ya, dihafalin irregular verbnya. Jadi verb 3-nya adalah written. The essay on Alzheimer's was written by Alex. Gimana? Sudah cukup jelas untuk ini? Oke, jadi secara garis besar seperti ini ya adik-adik ya, seperti yang ada di layar kalian. Boleh dilihat, jadi subjek itu biasanya diletakkan sebelum verb. Jadi subjek itu orang, coba inget nggak? Subjek dalam bahasa Inggris ada berapa? Berapa ya Kak? Nah, oke, subjek dalam bahasa Inggris itu ada 7 macam. I, you, they, we, he, she, it. Betul sekali. Keren ya. Jadi ada 7 macam subjek. Kemudian kalau objek itu letaknya biasanya setelah verb atau setelah predikat ya kan. Nah kalau misalnya door,
Itu adalah what you did or who you did, ya kan, siapa yang melakukan atau apa yang dilakukan. Nah, sementara kalau receiver-nya itu who or what received the action. Nah, contoh di sini ada kalimat Tom clean the room yesterday. Kita tahu bahwa Tom itu yang melakukan, ya kan? Berarti dia adalah subjek atau doer. Nah, kalau yang merupakan objeknya atau receivernya itu adalah the room. Jadi the room was clean yesterday. Kita rubah ya. Jadi yang tadinya objek the room kita rubah menjadi the room was clean yesterday. Kalian boleh mencantumkan by Tom atau enggak. Jadi kalau misalnya orang yang melakukan itu bersifat opsional ya adik-adik. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya Kak, saya dikasih sama guru saya nggak ada bye-bye-nya Kak. Nah itu nggak masalah adik-adik. Jadi memang kalau dalam penulisan itu boleh dicantumkan, boleh tidak. Gitu ya. Jadi jangan kebalik ya, yang mana yang doer and yang mana yang receivers. When we use a passive, a bank was robbed yesterday. We don't know who the doer is. The robber was arrested last night. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang melakukan ya. Yang jelas perampoknya sudah ditangkap. I was told you that you insulted my brother. I don't want to say who the doer is. Atau mungkin yang terakhir, Jurassic Park was filmed by Spielberg in 1993. Berarti kita nggak ngomongin siapa pelakunya ya, tapi kita membicarakan tentang film Jurassic Park. Jadi memang untuk penggunaan pelakunya ya misalnya by who, by he, by she gitu ya. Itu boleh kalian tulis, boleh enggak. Gitu. Oke, next kita lanjut ke next video.